Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Orohan. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal prediksi ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika tingkat MTS. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini kita akan membahas soal yang terkait tentang operasi bilangan bulat. Nah, dalam operasi bilangan bulat ini kan ada beberapa operasi bilangan. Jadi, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Yang penting untuk diingat dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengutamakan operasi perkalian, kali dan bagi daripada penjumlahan maupun pengurangan. Jadi kita harus mengutamakan dua operasi ini sebelum kita mengoperasikannya dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, jadi kita mulai pengerjaan soal ini. Kan di sini ada 6 tambah negatif 4 kali negatif 2 tambah negatif 8 dibagi dengan 4. Nah, karena di sini ada operasi perkalian dan pembagian, berarti itu dulu yang kita utamakan. Berarti kita kerjakan dari perkalian karena dia ada di sebelah kiri. Nah, negatif 4 dikali dengan negatif 2 kan hasilnya adalah positif 8 kan? Berarti kita tuliskan di sini. Sehingga yang 6 ada di sini kita tuliskan ulang karena belum dioperasikan. Lanjut. Nah, karena di sini ada penjumlahan tetapi di sebelah kanannya ada operasi pembagian, berarti kita harus utamakan yang ini dulu. Sedangkan penjumlahannya ini kita turunkan di bawah, kita tuliskan kembali. Lanjut, di sini ada negatif 8 dibagi dengan 4. Negatif 8 dibagi 4 itu hasilnya negatif 2. Kenapa hasilnya negatif? Karena ketika kita melakukan pembagian negatif dengan yang bilangan positif atau positif dibagi dengan negatif, itu selalu hasilnya adalah bilangan negatif. Adik-adik harus ingat ya. Jadi ketika dua buah bilangan yang berbeda tanda itu dibagi ataupun dikali, hasilnya adalah negatif. Makanya di sini hasilnya adalah negatif 2. Ingat ya, kalau mau menuliskan bilangan negatif harus dituliskan kurungnya. Nah, ketika operasinya sudah tersisa seperti ini, 6 tambah 8 tambah negatif 2, berarti kita sudah bisa mengoperasikannya seperti biasa. Jadi kita jumlahkan dari yang sebelah kiri. 6 tambah 8 adalah 14, kemudian dijumlahkan dengan negatif 2. 14 ditambah dengan negatif 2 itu hasilnya adalah 12. Sehingga hasil akhir untuk nomor 1 ini adalah opsi A, yaitu 12. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita akan belajar untuk membahas soal yang terkait tentang mengurutkan pecahan. Jadi yang seperti adik-adik ketahui, ketika suatu pecahan itu memiliki penyebut yang berbeda seperti di sini adalah 6, 4, 2, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan semua penyebutnya. Caranya adalah kita akan mencari terlebih dahulu KPK dari semua penyebutnya. Karena di sini ada penyebut 5, 4, dan 2, berarti kita harus mencari terlebih dahulu KPK dari 5, 4, dan 2. Kalau misalnya adik-adik lupa, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, apa caranya untuk menyelesaikan KPK ini? Jadi, cara yang paling mudah itu menggunakan faktorisasi prima. Nah, karena faktorisasi prima dari 5 adalah 5 itu sendiri, 4 itu adalah 2 berpangkat 2, sedangkan 2 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 1. Nah, untuk mencari KPK, kita mengambil bilangan dengan pangkat terbesar. Jadi kita ambil semua bilangannya dengan pangkat terbesar. Maksudnya gimana? Kalau di sini ada angka 2 sebagai pangkatnya, di sini ada pangkat 2, sedangkan di sini ada pangkat 1, berarti yang kita pilih adalah yang pangkat 2. Sehingga KPK-nya itu adalah 5 pangkat 1 dikalikan dengan 2 berpangkat 2. Nah, 5 pangkat 1 adalah 5, 2 berpangkat 2 adalah 4, sehingga KPK-nya adalah 20. Terus, kalau kita sudah memiliki KPK dari semua penyebutnya, berarti kita sudah siap untuk menyamakan penyebut tersebut dan menjadikan semua penyebutnya itu menjadi angka 20. Kita mulai dari 2/5. Nah, 2/5 karena kita sudah memiliki penyebut barunya itu adalah 20,
Untuk mendapatkan pembilangnya, caranya itu adalah sebagai berikut. 20 ini kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 kan adalah 4. Nah, di sini 4 kita kalikan dengan angka 2 yang ada di sini. 2 kali 4, sehingga kita dapat bilangan yang senilai dengan 2/5 dengan penyebutnya 20 adalah 8/20. Lanjut ke bilangan yang berikutnya. Bilangan berikutnya adalah 3/4. Nah, kalau dia penyebutnya 20, caranya sama. 20 kita bagi dengan 4, jadi 20 bagi 4, dapatnya 5 kan? 5. Nah, di sini 5 itu kita kalikan dengan angka yang ada di atas sini. Berarti 3 kali 5 kan? Berarti hasilnya adalah 15/20. Lanjut di bilangan yang terakhir, yaitu 1/2. 1/2 ketika kita ingin menjadikan penyebutnya 20, berarti kita harus bagi. 20/2 adalah 10. 10 itu kita kalikan dengan 1 yang ada di atas ini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 10/20. Ketika penyebutnya sudah sama, apa yang harus kita lakukan? Ketika penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal lihat bagian pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 8, di sini pembilangnya ada 15, dan ini adalah pembilangnya 10. Kita tinggal urutkan deh sesuai dengan soalnya. Karena di sini minta dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti yang terbesarnya tentu 15. Ini. Berarti kita mulai dari pecahan yang terbesar, yaitu 3/4. Kemudian pecahan berikutnya yang terbesar adalah yang ini, atau 1/2. Kemudian yang terakhir yang paling kecil adalah 2/5. Tinggal kita cek deh, mana jawaban yang sama dengan jawaban yang kita peroleh ini. Ternyata yang sesuai itu adalah bagian A. Seperti itu. Kalau misalnya adik-adik sudah terbiasa untuk mengerjakan soal ini adalah soal yang sangat mudah ya. Tinggal latihan-latihan saja untuk mencari KPK dengan cara secepat-cepatnya. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini kita diberikan sebuah permasalahan nyata terkait tentang operasi pecahan. Jadi, ayo kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Dikatakan di sini bahwa Pak Teguh memiliki sebidang sawah. 1/3 bagiannya itu akan ditanami dengan padi. Ingat ya, 1/3 telah ditanami dengan padi. Kemudian 1/6 telah ditanami dengan tomat. Nah, yang terakhir 2/5-nya telah ditanami dengan jagung. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sisanya dari ketiga tadi itu. Ada sisa sawah dari Pak Teguh yang telah ditanami dengan cabai. Pertanyaan itu berapa bagian sih itu yang telah ditanami dengan cabai? Jadi yang cabai itu berapa bagian? Cabai berapa bagian? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya itu adalah kita mengubah soal yang tadi menjadi kalimat matematika. Jadi kan Pak Teguh tadi memiliki sebidang sawah kan? Sebidang sawah berarti anggaplah memiliki 1 buah bagian sawah yang telah dibagi-bagi tadi. Karena sudah ditanami padi, tomat, dan jagung, berarti kita kurangkan dengan bagian yang telah ditanami tadi untuk mengetahui sisa bagian yang telah ditanami cabai. Jadi kita jumlahkan semua. Padinya itu kan 1/3 ditambah dengan tomatnya 1/6 tambah dengan jagungnya 2/5. Jadi yang satu tadi dikurangkan dengan semua padi, tomat, jagung dijumlahkan. Seperti itu cara menyelesaikannya. Nah, karena di sini kan beda-beda penyebutnya, berarti kita harus menyamakannya seperti tadi. Nah, KPK dari 365 itu kita harus cari tahu terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengerjaan tadi. KPK dari 365 itu adalah berapa? Ternyata KPK-nya itu adalah 30. Karena 30 bisa dibagi 5, 30 bisa dibagi 6, 30 dibagi 3 itu bisa semua. Sehingga semua penyebutnya kita jadikan per 30. Nah, lanjut. Nah, cara untuk menyamakan penyebutnya itu sama seperti dengan cara sebelumnya. Caranya adalah 30 kita bagi dengan penyebut yang ada di sini, yaitu 3. 30 bagi 3 adalah 10, kemudian dikalikan dengan yang di atasnya. Berarti 1 kali 10 adalah 10. Lanjut, 30 bagi 6 itu 5. 5 dikali 1 tetap 5. Berarti kita tuliskan 5.
30 dibagi dengan 5 itu kan 6. 6 dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 12. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan semua pembilang yang ada di sini. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 12 itu 27. Berarti kita tuliskan sini 27. Nah, tapi kan di sini penyebutnya 1 ini kan masih 1 kan? Kalau misalnya dituliskan berarti di bawahnya itu ada angka 1 sebenarnya. Nah, untuk menyamakannya sama kayak tadi, kalau dia bentuknya 1/1 itu bisa diubah menjadi bentuk bilangan apapun. Jadi misalkan 30/30, 20/20, atau 5/5 dan seterusnya. Berarti di sini 30 bagi 1 30, 30 kali 1 30, makanya di sini 30 kurangkan dengan 27 sehingga kita punya jawabannya yaitu 3/30. Ini adalah bagian yang ditanami dengan cabai. Tapi tunggu dulu, di bagian pilihannya itu tidak ada 3/30. Berarti kita harus menyederhanakan 3/30 ini dengan cara membagi atas dengan bawah atau pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. Berarti 3 bagi 3, 30 dibagi 3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/10 bagian. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang bagian B. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita akan membahas mengenai soal terkait perbandingan. Tapi dalam perbandingan itu ada dua jenisnya, perbandingan senilai maupun yang berbalik nilai. Yang perlu adik-adik ketahui, kalau misalkan perbandingan senilai, kalau misalkan suatu satuannya di sebelah kiri itu naik, maka satuan yang satunya itu ikut naik. Kalau misalnya satu turun, nilainya turun, maka yang satunya ikut turun. Kalau misalnya ini yang senilai ya, senilai. Jadi kalau misalkan ada perbandingan berbalik nilai, itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kalau misalkan satuan yang di kiri ini naik, maka satuan di kanan akan turun. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ini satuannya turun atau lebih rendah, maka yang satunya akan naik. Maksudnya gimana? Coba perhatikan yang soal ini. Di sini dikatakan bahwa 24 liter solar itu akan menempuh 120 km. Nah, kalau misalkan liter solarnya ini ditambah, secara logika jarak truk ini yang ditempuh akan semakin bertambah, bukan? Berarti ketika yang ininya naik, maka jaraknya ikut naik. Nah, ini adalah ciri-ciri yang senilai. Nah, ini ciri-ciri senilai. Akan tetapi nanti kalau misalnya suatu kasus di sini naik, tetapi satuan yang sebelah kanan jadi turun, maka itu nanti dikatakan sebagai berbalik nilai. Tapi untuk yang soal kali ini ingat ya, ini adalah contoh perbandingan senilai. Nah, caranya untuk menentukan hasil dari soal yang senilai ini, caranya itu sangat mudah. Caranya itu adalah sebagai berikut. Caranya kita tinggal memperhatikan di sini. 120 ini kita bagi dengan 24 liter sehingga nantinya kita akan memperoleh 1 liter itu bisa menempuh berapa sih jaraknya gitu. Jadi 120 ini kita bagi dengan 24 sehingga kita peroleh hasilnya kan 5. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 45 liter tadi untuk memperoleh berapa sih jarak yang bisa ditempuh oleh truk tersebut. Jadi kita tinggal kali deh, 45 dikali dengan 5. 5 kali 5 adalah 25, 5 kali 4 adalah 20, 20 tambah 2 adalah 225. Sehingga hasil akhirnya yang bisa ditempuh oleh truk tersebut jika memiliki 45 liter solar adalah 225 km, atau opsi jawabannya adalah yang bagian C ini. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita akan belajar untuk mengetahui berapa sih besar persentase keuntungan maupun kerugian dari suatu penjualan. Jadi di sini diketahui besar pembelian satu lusin pulpen itu seharga Rp24.000. Ingat,
satu lusin itu adalah 12 buah ya. Berarti 12 pulpen itu harganya adalah Rp24.000. Kita tuliskan. Nah, kemudian pulpen-pulpen tersebut akan dijual secara eceran dengan harga 2.500 per buahnya. Berarti akan dijual, ini ada harga jualnya ya. Satu pulpen itu akan dijual harga 2.500 per pulpen. Ini adalah harga jual, ingat. Nah, yang akan kita cari tahu di sini adalah berapa sih keuntungan maupun kerugian yang dialami penjual tersebut. Caranya untuk mengetahui persentase keuntungan maupun kerugiannya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu besar penjualan secara keseluruhan dari penjual ini. Caranya, karena di sini ada 12 pulpen, berarti yang ini 2.500-nya kita harus kalikan sebanyak 12 pulpen tersebut. Jadi kita kalikan 2.500 kita kalikan dengan 12. 2 kali 5 10, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Ini adalah 52. Sehingga hasilnya adalah Rp30.000. Berarti total penjualan dari yang awalnya 24.000 itu sekarang menjadi Rp30.000. Nah, untuk mengetahuinya dia untung atau rugi, kita tinggal kurangkan harga penjualan 30.000 itu, kita kurangkan dengan 24.000 modal awalnya. Ketika hasilnya adalah positif, nah karena di sini kebetulan hasilnya adalah positif 6.000, berarti dia untung. Akan tetapi kalau misalkan adik-adik dapat suatu soal ketika dikurangkan harga jual kurang harga beli, kita dapatkan hasilnya negatif, itu artinya penjual tersebut mengalami kerugian, seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa penjual tersebut untung sebanyak 6.000, kita tinggal mencari tahu persentase keuntungannya dengan cara ini 6.000 kita bagi dengan biaya awalnya yaitu Rp24.000, kita kalikan dengan 100%. Jadi ingat, besarnya untung itu dibagi dengan harga beli. Itu adalah rumus untuk menentukan persentase keuntungannya. Ingat, dikalikan dengan 100%. Nah, ini ada 3 nolnya bisa kita coret sehingga kita peroleh 6/24. Ternyata 6/24 ini bisa disederhanakan dengan cara atas dan bawahnya dibagi dengan 6. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/4 dikali 100% yaitu 25%. Jadi besar keuntungannya itu adalah 25%. Jawaban yang benar adalah yang bagian A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita diberikan suatu permasalahan nyata terkait tentang bunga tunggal pada suatu bank. Jadi dikatakan di sini bahwa Tono ingin menabung uang sebesar Rp400.000 di suatu bank. Dengan bunganya itu adalah sebesar 12% per tahun. Ingat, per tahun. Yang ditanyakan di sini adalah besar tabungan Tono setelah 9 bulan menabung di bank tersebut. Nah, rumus untuk menentukan jawaban dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Jadi, total tabungan itu kita peroleh dengan menjumlahkan modal dengan ini rumusnya. Modal kali 12/100. 12/100-nya ini dari mana? Dari bunganya ini ya, bunga ini. Kemudian dikalikan dengan N/12. Nah, N di sini adalah banyaknya bulan si Tono ini menabung. Jadi karena di sini dia sudah menabung sebesar Rp400.000 di bank selama 9 bulan, nantinya N-nya itu adalah 9. Seperti itu. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Sini Rp400.000 tambah dengan buka kurung Rp400.000 dikalikan dengan 12/100 dikalikan dengan N yaitu 9/12 karena 9 bulan dari total 12 bulan dalam setahun. Nah, karena di sini ada 12 berarti kita bisa coret atas bagi 12, bawah bagi 12.
Sedangkan di sini nolnya 2, kita coret dari sini nolnya 2 juga. Sehingga yang tersisa itu 4000 dikali 9. Nah, yang ini tulis ulang, ingat, jangan diapa-apakan. Kemudian 4000 ke tadi dikalikan dengan 9 kan hasilnya 36.000 tuh. Berarti total tabungan yang ditanamkan oleh si Tono ini adalah sebesar Rp436.000. Jadi sangat gampang kan cara untuk menyelesaikannya. Jadi jawabannya adalah yang C, 436.000. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi beberapa prediksi soal untuk ujian madrasah mata pelajaran matematika tahun 2021 untuk tingkat MTS. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan untuk pembahasan soal-soal prediksi yang berikutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.